Baik. Tes. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, di sini saya Stephen Roy mewakili Center Park Group. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan ke Center Park Group untuk bisa sharing session di Rakernas APPBI hari ini ya. Jadi izinkan saya untuk menyapa Ketua Umum APPBI Bapak Alfonsus Wijaya, kemudian juga Bapak Antoni Sondak dari Sekjen APPBI, Bapak Ibu Dewan Pengurus dan juga Dewan Pembina APPBI. Nah, kebetulan juga dengan tema hari ini yaitu transforming traffic menjadi transactions gitu ya. Kami dari Center Park pengen membawa satu topik yang mungkin ada kaitannya dengan tema Rakernas hari ini, yaitu apakah parking itu bisa menjadi loyalty game changer untuk mall. Nah, mungkin saya akan mulai dari yang namanya loyalty program dulu ya, gitu. Mungkin boleh oke saya lanjut. Ya, jadi ini beberapa data yang kami sadur dari beberapa market research ya. Jadi yang namanya loyalty program itu kan sesuatu yang sebenarnya sudah cukup umum, banyak diterapkan di seluruh dunia gitu. Nah, tapi seperti apa sih dampak dari suatu loyalty program itu terhadap suatu pusat perbelanjaan atau shopping mall? Nah, di sini kita bisa lihat mall-mall di seluruh dunia yang sudah menerapkan loyalty programnya itu akan mendapatkan frekuensi visit yang lebih tinggi 10-25%. Selain itu, duration orang yang akan berkunjung ke mall itu akan naik 15-30%. Dan mereka yang akan datang ke mall, mereka akan rata-rata spend lebih tinggi 5-15%. Otomatis karena mereka sudah stay lebih lama di mall. Nah, impact-nya apa? Jadi tadi ini kan dari sisi customer atau dari sisi visitor. Nah, buat tenannya itu, buat tenan-tenan yang ada di mall, mereka akan enjoy 3-8% peningkatan revenue atau omset, dan juga dari sisi retention dan renewal yang akan naik 10-25%. Nah, kan ini data-data yang sifatnya very general nih. Mungkin pertanyaannya adalah, sudah ada implementasinya atau belum sih gitu? Sudah ada buktinya belum sih? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh yang sudah terrealisasi nih di seluruh dunia nih. Nah, kita mulai dari yang paling jauh dulu ya. Yang dari Amerika Utara itu ada Westfield. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, Westfield itu adalah salah satu chain mall terbesar di Amerika. Di situ mereka punya program yang namanya Westfield Plus atau Westfield Rewards. Di sini mereka bisa melihat dari program itu, loyalty member itu akan lebih sering mengunjungi mall 20% dibandingkan mereka yang bukan loyalty member. Itu satu. Selain itu mereka juga bisa melihat ada kenaikan spend 15-25% dari member. Itu dari Westfield. Kalau kita bergeser ke benua Eropa, di Eropa itu ada mall yang namanya Hammerson di UK dan juga di Europe. Di situ mereka punya program yang namanya Plus App. Nah, Plus App ini tuh mirip dengan si Westfield. Jadi ada semacam loyalty program yang mereka tawarkan ke customer, itu meningkatkan 7-10% dari penjualan omset tenan yang ada di mall. Dan di mana loyalty user akan cenderung stay lebih lama 25%. Nah, kita bergeser sedikit ke Asia. Di Asia itu di Hong Kong ada yang namanya Linkrite. Jadi Linkrite itu adalah suatu property group ya di Hong Kong yang mengelola lebih dari 100 mall, dan mereka punya program yang namanya Link Up. Nah, Link Up ini uniknya beda dengan si Westfield dan juga di Hammerson. Jadi mereka tuh membuat suatu platform yang across the locations. Jadi tidak hanya di satu location atau satu mall, tapi di semua chain mall yang dikelola oleh Linkrite Group di Hong Kong. Nah, impact-nya apa? Impact-nya tentunya revenue itu tidak hanya naik di satu tempat, tapi juga di across location. Dan something yang interesting di sini, si Linkrite ini melalui program lengkapnya, dia itu memperkenalkan parking benefit sebagai salah satu bagian dari loyalty programnya. Nah, mungkin kita bergeser ke yang semakin dekat nih sama kita. Di Singapura itu ada yang namanya CapitaLand. Itu juga termasuk salah satu properti yang terkemuka di Singapura.
salah satu mall yang paling besar dikelola oleh CapitaLand adalah Plaza Singapura, ya. Nah, di situ mereka ada program yang namanya Capital Star. Nah, Capital Star ini actually lumayan apa ya? Mereka menggunakan data. Jadi dan mereka lumayan bisa dibilang terarah dan clear objektifnya apa. Jadi mereka melihat bahwa adanya kalau dari sisi data ya, ada beberapa lokasi mallnya yang lumayan sepi nih pada saat weekdays di jam-jam kerja. Jadi mereka membuat suatu benefit ya, yaitu car park credits yang bisa di-redeem via poin. Di sini mereka bisa lihat bahwa dari program Capital Star itu, member itu akan cenderung lebih banyak spending, dan di mana spending itu datang 60% dari member. Dan juga mall-mall yang tadinya lumayan sepi pada saat weekdays atau jam-jam sepi, itu akan naik visitnya. Nah, terakhir mungkin yang kita bergeser ke yang paling dekat nih sama kita. Nah, ini ada Mall Grand Indonesia. Nah, di sini Grand Indonesia juga punya loyalty program yang disebut dengan G-Card atau Digital Membership. By the way, Grand Indonesia ini adalah salah satu mall yang dikelola parkirannya oleh Center Park Group juga. Nah, jadi di sini Grand Indonesia memberikan parking benefit ya terhadap gold member dan juga ladies parkingnya. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa adanya repeat visit dan juga pengunjung yang akan datang lebih lama dari adanya program loyalty program Grand Indonesia. Nah, mungkin dari sekian banyak contoh yang sudah ada di seluruh dunia, baik di Amerika, di Asia, di Indonesia, mungkin kalau bisa saya rangkum ya, kayak apa aja sih lesson learn-nya gitu ya. Apa sih yang work well buat suatu mall ketika menerapkan loyalty program? Mungkin yang sering jadi salah kaprah ya, mungkin atau bisa dibilang sudah terbiasa dengan sehari-hari itu adalah loyalty program tuh is just a redeemable point gitu kan, cuman bisa di-redeem nanti bisa ditukarkan dengan something gitu. Nah, sebenarnya yang namanya loyalty program harus dilihat lebih dari sekedar redeem point ya, dimana kita harus bisa melihat adanya hubungan antara parking, ada hubungannya juga dengan spending time, dan juga lama durasi yang ada di pengunjung di dalam suatu mall gitu. Itu satu. Yang kedua, pastikan bahwa yang namanya parking, tadi kan kalau kita lihat di Hong Kong, di Singapura, di Indonesia, itu banyak banget loyalty program yang dihubungkan dengan parking benefit. Nah, jadi parking benefit ini itu kita juga harus sesuaikan dengan tujuan dan objektifnya. Jadi jangan sampai kita berikan parking discount something yang sifatnya unlimited atau tidak tepat sasaran. Tadi contoh dari Singapura itu udah sebagai salah satu contoh yang cukup bagus ya. Jadi mereka mengincentivize orang untuk datang di jam-jam yang lumayan sepi. Nah, artinya apa? Di sini ketika kita membuat suatu reward atau program, buatlah reward itu yang sesuai dengan segmen, sesuai dengan objektif yang dibuat atau disesuaikan dengan mall itu sendiri. Jadi kita tahu behavior apa yang ingin kita capai dan buatlah loyalty program yang sesuai dengan objektif tersebut. Nah, kemudian juga jangan lupa yang namanya loyalty program itu ujung-ujungnya yang akan enjoy itu adalah tenant. Jadi pastikan tenant itu juga berpartisipasi, berkontribusi atau juga memberikan sponsor dalam hal loyalty program. Karena ujung-ujungnya tenant itu ingin dibagi, di-share insight buat mereka. Nah, dari loyalty program ini kalau kita bisa buat secara digital, dan itu kita punya yang namanya data loop. Data loop itu tuh kita bisa tahu kapan orang masuk suatu mall, kapan mereka, seberapa lama mereka berbelanja, dan kapan mereka exit. Nah, jadi yang namanya loyalty program itu sebaiknya jangan dilihat sebagai suatu marketing expense atau sesuatu yang keren-kerenan doang gitu. Tapi juga kita bisa lihat ini sebagai suatu sistem untuk naikin revenue ya. Kemudian juga suatu pricing justification untuk tenant, apalagi tadi menyambung pemaparan dari Pak Anton ya, bahwa ternyata ekonomi di Indonesia itu ditopang lebih banyak dari segmen atas gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, kita bisa targetin sebenarnya kalau mau tersebut banyak pengunjungnya dari dari segmen yang menengah atau segmen yang atas. Jadi pricing seperti apa sih yang lebih tepat? Nah, itu bisa kita atur dalam bentuk loyalty programnya.
Dan yang terakhir adalah kita harus melihat data sebagai suatu aset, ya, di mana di sini parking operator itu bisa bantu untuk mengenable. Nah, di contoh-contoh yang tadi saya sebutkan dan di lesson learn tadi, kan kita sebut bahwa parking itu menjadi salah satu komponen yang penting dalam loyalty program. Mungkin pertanyaannya kenapa ya gitu. Nah, ini sedikit saya tambahkan dengan data dari kumparan. Jadi ternyata 70%, lebih dari 70% pengunjung mall di Indonesia itu menggunakan kendaraan pribadi. Otomatis mereka pasti akan datang ke parkiran sebagai salah satu touch point. Ya, artinya parkiran itu menjadi touch point yang paling banyak dikunjungi dalam mall gitu. Karena mereka akan memberikan first impressions dan juga last memory yang strong buat visitor. That's why sebagai pengelola parkir, it's a must, itu menjadi suatu kewajiban lah ya untuk membuat suatu parking experience yang nyaman, yang bisa membantu mall itu untuk menaikkan loyalty terhadap visitornya. Nah, jadi mungkin kalau saya bisa rangkumin, karena parkir itu menjadi salah satu touch point yang penting, jadi ini menjadi amanah bagi kami lah, bagi penyedia jasa parkir atau pengelola parkir ya, di sini untuk memberikan kenyamanan, memberikan akses yang seamless, yang akses yang accessible buat customer, karena ujung-ujungnya begitu customer merasakan kenyamanan itu mereka akan build trust, dan that's why yang namanya trust itu menjadi loyalty, ya kan. Jadi loyalty itu dimulai tidak hanya dari sebelum masuk ke mall, tapi pada saat sudah ada di parkiran. Jadi that's why loyalty starts before shopping. Nah, kami dari Center Park sedikit tadi ada video di awal ya, sudah ditunjukin kita mengelola lebih dari 700 lokasi di 60 kota lebih gitu, dengan pengalaman lebih dari 16 tahun ya. Di sini we are actually very proud karena sudah banyak mall-mall yang bekerja sama dengan kami untuk membuat loyalty programnya gitu. Nah, salah satunya tadi dari Grand Indonesia dengan program G-Card-nya ya. Selain itu juga ada di sini ada beberapa mall, Gandaria City dengan program PG Card, kemudian Central Park dengan 360 Club yang sekarang masih ongoing development-nya. Kemudian juga ada dengan Mall Kala Group di Makassar dengan program Kala Friends, dan juga mungkin yang belum dimasukin di sini ada dengan District 8 Ashta, yaitu dengan Asri Living. Nah, bisa dibilang actually Center Park is ready untuk work together with all of you untuk membuat loyalty program yang customized untuk masing-masing mall. Nah, mungkin ini terakhir dari saya mungkin sebagai summary. Jadi parkir itu akan membedakan suatu mall dengan mall yang lain. Jadi that's why it's very important untuk mendefine suatu parking experience yang baik untuk visitor. Jadi again, jangan sampai kita melihat parking itu sebagai suatu cost center atau is just like a supporting, tapi juga sebagai suatu strategi aset. Dan juga karena ujung-ujungnya parking experience yang bagus akan mendefine a good loyalty untuk shopping mall. Nah, mungkin ini tagline dari saya, jadi bisa dibilang kayak the easiest mall to visit will be the one people return to. Artinya buatlah sebaik mungkin experience parking itu, karena itu yang akan mendefine kenyamanan customer dalam berbelanja. Again, parking is not about space, tapi juga experience, data, and long-term loyalty. Nah, sebenarnya ini terakhir dari saya. Cuman sebelum saya akhiri sesi sharing ini, mungkin saya sedikit cerita ya. Jadi akhir tahun lalu, we are from Center Park Group. We are very proud karena Presiden Director kita, Pak Charles Richard Untomo, berhasil winning award EY Entrepreneurship of the Year 2025. Ya, jadi saya izinkan untuk Pak Charles boleh maju ke panggung untuk mungkin share sepatah dua patah kata pengalaman winning the award kemarin. Silakan Pak Charles. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Izinkan saya menyapa ya Bapak Ibu yang saya hormati Pak Alphonsus Wijaya, Chairman APPBI, Dewan Pembina ada Pak Stefanus Ridwan, Ibu Lani, dan juga Sekjen APPBI yaitu Pak Antoni Sondak, dan saya lihat Wakil Ketua Umum PBI Pak Subantono juga ada di sini. Dan hormat saya juga untuk seluruh Ketua DPD, Ketua DPC, dan para anggota ya yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi sedikit sharing, jadi kebetulan saya diundang untuk mengikuti acara kompetisi tahun lalu sebagai salah satu peserta. Jadi kami diseleksi kurang lebih hampir 25-30 pengusaha. Ada perusahaan yang skala menengah maupun udah public listed company ya. Jadi perusahaan TBK pun menjadi saingan kami waktu itu. Dan kami harus mengisi semacam esai, kurang lebih ada sekitar 50 pertanyaan, submit laporan keuangan audited, dan akhirnya dikasih kesempatan untuk berinterview dengan 5 juri yang independen. Ada yang dari akademisi, ada yang dari banking, ada juga yang dari praktisi. Dan puji Tuhan dari 30 peserta final, tersebut saya terpilih menjadi salah satu finalis, yaitu 10 besar, dan ternyata saya pun diizinkan untuk mendapatkan penghargaan sebagai Entrepreneurship of the Year 2025. Dan patut juga berbangga bahwa selama ini industri yang selalu menang di Indonesia adalah selalu industri yang berhubungan dengan teknologi, kurang lebih 3-4 tahun belakangan, yaitu alumni-nya ada seperti halnya Pak Winson Utomo dari Iden Times, yaitu dengan bisnis berita dan teknologi. Beberapa tahun sebelumnya juga ada dari industri kuliner, yaitu Bapak Yosua Marquez, dan beberapa tahun sebelumnya juga ada Pak Oto Sugiri, maupun dengan Pak William Tanuwijaya dari Tokopedia, dan Pak Nadiem Makarim sebagai founders dari Gojek. Jadi saya sangat beruntung bahwa ternyata tahun ini dari industri enabler service dari properti ternyata bisa juga menjabat sebagai juara umum di 2025 sebagai Entrepreneurship of the Year. Jadi penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh karyawan maupun tim setempat, dan juga tentunya sebagai apresiasi juga saya persembahkan demi untuk seluruh anggota APPBI, kepada seluruh juga klien kami ya, maupun yang akan menjadi klien kami ya. Dan terima kasih banyak, dan semoga di tahun ini, lebih tepatnya tanggal 25 sampai tanggal 29 Mei, saya akan semi di karantina di Monte Carlo untuk bersaing dengan 60 finalis di seluruh penjuru dunia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.